Ada seorang yang pernah memberikan hadiahnya, dan hadiah ini dia peruntukkan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat luas. Hadiah ini dia persembahkan untuk kemaslahatan orang banyak. Persembahan ini bisa bukan dalam bentuk hibah semata, tapi juga wakaf. Padahal apa? Niatnya wakaf adalah cara dia beramal cerdas di waktu yang terbatas. Pada saat dia tahta turab, di bawah tanah, dia berharap, kata Rasulullah, sab'atun yajri ajruhunna ba'dal maut. Ada 7 hal yang akan terus mengalir pahalanya kepada seseorang kendati dia sudah meninggal dunia. Salah satunya apa? Persembahannya kan? Tapi sayang, sungguh amat disayang. Kenapa? Justru ahli warisnya lah yang menarik kembali wakaf tersebut. Bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Apakah orang tersebut selesai transfer pahala untuknya? Jawabannya tidak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan diganjar dengan setiap apa yang dia niatkan, dan setiap amal tergantung niatnya. Tetapi yang terkena hadis ini siapa? Ahli waris. Pernah dengar ini kejadian? Ya, pernah, dan mungkin saja orangnya kita kenal. Tapi jangan sampai orang itu adalah kita. Jangan sampai yang berbuat itu adalah kita. Jangan sampai pelakunya adalah kita. Karena case-nya memang tidak langsung seperti hadis ini. Pemiliknya wakifnya. Wakifnya pemilik awal dari harta ini. Tapi ahli warisnya berpikir bahwa ini bisa bernilai ekonomis. Yang kalau kami ambil, kami jual, harganya bisa melambung tinggi. Tapi ketahuilah, ayahmu, kakekmu, ibumu, pamanmu, tantemu, abangmu, suamimu, istrimu, atau anakmu yang telah memberikan ini sebagai wakaf, insya Allah dia akan dapatkan pahalanya di sisi Allah. Tapi kamu yang justru menarik kembali hibahan tadi, wakaf tadi, pemberian tadi, akan lebih buruk atau minimal sama dengan seekor anjing yang menjilat kembali muntah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ya buat kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana harusnya seorang muslim tidak mudah, tidak gampang, tidak sebentar-sebentar menarik pemberiannya. Entah karena dia merasa kecewa, entah mungkin ada konflik secara pribadi, entah mungkin karena baginya ini disalahgunakan, entah mungkin baginya kenapa saya tidak dimenangkan, entah mungkin baginya harapan bertepuk sebelah tangan. Tapi ikhlaslah karena Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tapi buat Anda sang penerima hadiah tersebut, apa kata Rasulullah? Man sana'a laka syai'an ma'rufan, siapapun yang telah berbuat baik untukmu, fakafi'uhu, balas dia. Kebaikannya pantas kau balas. Fa illam tajid, kalau kau tidak temukan sesuatu yang bisa kau balas, fad'ullaha lahu, maka berdoalah kepada Allah untuknya. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta zananta annaka qad kafa'tahu. Kata Rasulullah, sampai kau mengira bahwa engkau telah membalasnya dan telah sepadan dengan pemberiannya. Bagaimana caranya agar bisa lebih? Anggap terus belum sepadan, sehingga kita terus apa? Mendoakan. Kayaknya udah banyak Ustaz. Anggap terus belum sepadan, sehingga terus kita munajatkan. Anggap terus belum sepadan, sehingga terus kita berbaik dengan memberikan
persembahan doa untuknya. Lantas kalau seandainya lebih gimana Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi inda dhahri ghaibi akhihi fa inna ala ra'sihi malakun muwakkal." Barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk saudaranya di tengah ketidaktahuan saudaranya. Dia enggak tahu nih saudaranya kalau lagi didoain. Fa inna ala ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepalanya ada malaikat-malaikat Allah yang menjadi delegasi Allah untuk mencatat dan merespon setiap ucapan doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk saudaranya yang tidak tahu. Fa idza da'a li akhihi khairan, kalau dia berdoa kepada Allah untuk saudaranya tadi dengan yang baik-baik, faqala al malakul muwakkal, malaikat yang menjadi wakil Allah berkata, walaka bimitslih, bagimu semisal apa yang kau doakan untuk saudara. Ya, misalkan nanti Bapak Ibu diam-diam bilang, ya Allah sehatkan Ustaz Ahmad Ridwan, sehatkan kru dari TV One, teman-teman, ya, mudahkan urusannya, berkahi hidupnya, misalkan begitu. Itu nanti doa itu berbalik kepada siapa? Setiap yang berdoa untuk saudara. Dan yang mendoakan hal itu adalah malaikat. Tapi nggak usah pakai request. Saya bilang, ibu-ibu doain saya malam ini ya, nggak usah. Atau nggak usah pakai kabar-kabari, ya, mengabari, ya. Dan itu motonya TV One. Kami mengabarkan, kalian yang menentukan. Itu TV One, ya. Memang beda. Jadi apa? Nggak usah ibu kabarin. Ustadz semalam saya doain, ya Allah, panjang kali lebar kali tinggi Ustadz. Lagi mau cari volume itu namanya. Sudah diem aja, rahasiakan saja. Biar malaikat yang di atas kepala kita mengatakan walaka bimitslih, bagimu setara dengan apa yang kau doakan untuk saudara. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang saya beri kesempatan untuk bersoal jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang kita sampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Perumpamaan buruk terkait pemberian, Ustaz. Tadi disebutkan juga pemberian yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah, yaitu berupa semacam yang imaterial, non-material. Ya. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, yaitu zaman udah tahun-tahun politik, Ustaz. Jadi ada dukungan moral sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat dari dukungan misalkan si A atau calon si B gitu, kemudian kita melihat kita sudah mendukung si A, tetapi karena tabiat ataupun mungkin cara berpolitisnya tidak etis, kemudian kita menarik dukungan, Ustaz. Apakah ini salah satu dari sifat menarik dukungan yang sudah ada menjadi perumpamaan buruk tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin katakan begini, Pak. Kalau ada namanya perjanjian, maka siapapun kita, dalam status apapun kita, janji itu harus kita sepakati, harus kita indahkan. Gitu ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Nah, cuma perjanjian ini benar-benar kita fahami dua belah pihak. Jangan yang satu ngaku dijanjiin, yang satu tidak merasa menjanjikan. Nah, itu nanti jadinya apa? Silang pendapat. Nah, yang kedua adalah bagi setiap mukmin untuk tunduk patuh dengan apa yang telah dia sepakati. Rasulullah mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang mukmin harus komitmen dengan apa yang telah dia sepakati. Malam yakun, selagi syarat itu tidak apa? Yuharrim halalan, tidak mengharamkan yang halal, wala yuhallil haraman, dan tidak menghalalkan yang haram. Kedua, yang ketiga, bila mana kaitannya dengan dukung mendukung apa dan dinamika politik, ya,
maka hukum asal muamalah sejatinya boleh. Ya, selagi apa? Selagi tadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Saya kecewa Ustadz, selaku barisan emak-emak sakit hati, ya, yang kami singkat menjadi apa itu? Barisan emak-emak sakit hati, kami mencabut dukungan. Ya, di dalam iklim demokrasi, cabut, mencabut, beri, memberi dukungan sah saja. Gitu kan? Apalagi kita anggap dalam perspektif kita sudah tidak sejalan. Kalau tidak sejalan gimana sih Bu? Nah, kalau kayak gitu daripada nggak sejalan, ada namanya solusinya, ya kan? Kata Allah kalau dalam dunia pernikahan, kau datang baik-baik, kau berhimpun baik-baik, maka berpisahlah karena Allah baik-baik.